kita bisa menegakkan diagnosis dan memberikan pertolongan. Jadi kalau untuk kasus ruptur uteri itu kita berpacu dengan waktu ya. Semakin cepat kita bisa diagnosis, semakin cepat kita tolong, maka semakin meningkatkan keselamatan pasien. Karena ini cepat sekali waktunya pasien jatuh ke keadaan shock dan bisa meninggal ya. Tergantung dari kondisi umum pasien. Kalau kondisinya masih bagus, masih sadar, itu masih bisa kita cepat tangani. Beda kalau dia sudah jatuh dalam keadaan shock, tidak sadar ya, biasanya itu kita sudah terlambat. Tergantung juga dari jenis rupturnya. Ya, jadi kalau dia rupturnya masih imminent, itu kita masih sempat untuk melakukan pertolongan. Apalagi kalau posisi kita misalnya di daerah terpencil, kita mau rujuk pasien, kalau dia masih kasusnya imminent, itu masih bisa. Tapi kalau dia sudah komplit ya, incomplete saja itu biasanya sudah tidak sulit. Meskipun tetap kita harus berusaha, tapi biasanya prognosisnya akan lebih buruk. Apalagi kalau dia sudah ruptur komplit. Biasanya belum sampai kita di pusat rujukan, bahkan baru persiapan mau dirujuk, biasanya pasien sudah meninggal. Jadi tergantung juga dari fasilitas tempat pertolongan, penyediaan cairan dan darah yang cukup. Jadi kalau misalnya tempat kita bertugas serba tidak lengkap ya, bahkan darah pun tidak cukup, tidak ada persediaan darah ya, kita biasanya sangat terlambat untuk melakukan pertolongan. Begitupun ketika sampai di tempat rujukan juga tergantung pada keterampilan operator dan jenis anestesi ya. Semakin terampil operator maka semakin cepat, semakin cekatan dia, semakin cepat kita lakukan pertolongan. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ruptur uteri sebelum saya pindah ke perdarahan postpartum? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya pindah ke materi berikutnya. Kenapa saya gabung materinya dengan retensio placenta dan res placenta? Itu karena keduanya itu masuk dalam kategori perdarahan postpartum ya. Jadi supaya lebih enak menjelaskannya dan kalian juga tidak bingung, saya gabung pembahasannya ya. Oke. Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu perdarahan postpartum?
Tapi dok, izin menjawab dok, dari Ya, pertanyaan silakan. dok, postpartum hemorrhage. Postpartum artinya setelah melahirkan, dan hemorrhage itu perdarahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa postpartum hemorrhage adalah perdarahan yang terjadi setelah uh, melahirkan atau kehamilan. Ada yang mau menambahkan? Terima kasih pendapatnya Ahmad Wirawan. Ada yang mau menambahkan? Jadi pendarahan postpartum itu pendarahan yang terjadi antara waktu melahirkan sampai lahirnya plasenta, di mana kehilangan darahnya itu dok 500 mili atau lebih dok. Oke, terima kasih Rizda. Ya. Jadi perdarahan postpartum itu adalah perdarahan yang melebihi 500 ml ya, yang terjadi segera setelah bayi lahir. Ada juga yang memberikan batasan selain 500 ml itu kalau dia persalinannya per vaginam ya. Sementara perdarahan melebihi 1000 ml pada seksio cesarea, ya itu juga masuk dalam perdarahan postpartum. Ya, jadi ada referensi yang mengatakan bahwa perdarahan yang melebihi 500 ml pada persalinan per vaginam dan melebihi 1000 ml pada persalinan dengan seksio cesarea yang terjadi segera setelah bayi lahir. Ya. Ada juga yang memberikan referensi bahwa perdarahan postpartum itu adalah perdarahan yang menyebabkan perubahan pada tanda vital. Jadi perubahan pada keadaan umumnya ibu dan terjadi juga perubahan tanda vital ya. Ibu mengeluh lemah, limbung, berkeringat dingin, menggigil ya, hiperpnea, tekanan sistoliknya turun ya, kurang dari 90 mm Hg, nadinya meningkat ya, mengalami takikardi lebih dari 100 kali per menit. Dan pada pemeriksaan HB-nya itu kurang dari 8 gram per desiliter. Ya, jelas dia mengalami anemia ya, anemia. Nah, klasifikasinya ya itu kita bagi berdasarkan onsetnya dulu ya. Jadi waktu terjadinya itu kita bagi menjadi primer dan sekunder atau dini dan lanjut ya. Jadi ada perdarahan postpartum primer atau dini, yaitu perdarahan yang terjadi dalam 24 jam postpartum. Kalau dia perdarahannya terjadi sudah lewat dari 24 jam, itu kita katakan perdarahan postpartum sekunder atau perdarahan postpartum lanjut. Itu berdasarkan onsetnya. Nah, berdasarkan penyebabnya atau etiologinya, ya kita bagi menjadi 4 ya. 4T ya. Jadi kalian harus ingat 4T. T yang pertama itu adalah tonus, T yang kedua adalah tisu, T yang ketiga adalah trauma, dan T yang keempat adalah trombin.
ya. Kita mulai dari tonus. Kalau kita berbicara tonus, maka kita berbicara tentang kontraksi uterus, ya. Kita berbicara tentang kontraksi. Kalau kita berbicara tentang tisu, ya, maka kita berbicara tentang jaringan plasenta. Nah, jaringan plasenta di sini ini yang biasanya kasusnya retensio plasenta atau res plasenta. Kalau kita berbicara tentang trauma, maka kita berbicara tentang laserasi atau robekan jalan lahir, ya. Sementara T yang terakhir, trombin, itu kita berbicara tentang gangguan koagulasi atau pembekuan darah. Nah, 4T ini selalu berurutan, ya. Jadi, yang pertama kali kita cek itu harus selalu tonusnya dulu. Kenapa? Karena 85% penyebab perdarahan postpartum itu disebabkan karena gangguan tonus. Ya. Faktor predisposisi terjadinya perdarahan postpartum itu kita hubungkan dengan multiparitas, ya. Jadi semakin banyak berapa kali dia hamil, berapa kali dia melahirkan, maka kemampuan uterus untuk elastisitas uterusnya itu akan semakin berkurang, ya, sehingga dia berisiko untuk terjadinya perdarahan postpartum, utamanya gangguan tonus, ya. Yang berikutnya adalah distensi uterus yang berlebihan. Misalnya pada kasus gemeli atau misalnya dia polihidramnion. Jadi uterus mengalami distensi yang berlebihan. Nah, ketika bayi sudah lahir, uterus memiliki membutuhkan waktu untuk bisa berkontraksi dengan maksimal, sehingga biasanya juga terjadi perdarahan postpartum. Partus lama atau partus kasep, ya. Jadi pada kasus-kasus partus lama atau kasep, ya, uterus itu sudah capek berkontraksi. Jadi ketika bayi misalnya sudah lahir, dia butuh waktu lebih lama untuk bisa berkontraksi kembali. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Yang berikutnya adalah persalinan traumatik. Persalinan traumatik ini misalnya pada persalinan distosia bahu atau persalinan dengan alat seperti vakum ekstraksi ataupun forceps. Nah, itu juga bisa menyebabkan perdarahan postpartum. Dan yang berikutnya adalah induksi persalinan. Uterus yang distimulasi berlebihan, ya, dia akan mengalami hiperstimulasi. Jadi juga akan cenderung menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Karena dia sudah terus-terusan dirangsang, ya, untuk berkontraksi. Ketika bayi sudah lahir, dia juga butuh waktu yang lebih lama kembali untuk bisa berkontraksi maksimal, ya. Karena pasti dia mengalami relaksasi dulu. Nah, relaksasinya itu akan lebih lama karena dia sudah terus-terusan diforsir tadi untuk berkontraksi. Itu yang biasanya menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Jadi tidak sembarang kita mau melakukan induksi persalinan, ya. Kita harus
memperhatikan dosisnya, lamanya, dan komplikasi ataupun risiko yang bisa terjadi. Nah, bagaimana diagnosis dan terapinya? Jadi, diagnosis dan terapi ya tentu saja berdasarkan 4T yang tadi ya. Nah, urutannya tadi saya katakan selalu dimulai dengan tonus. Jadi, kalau misalnya ada perdarahan ya, segera setelah bayi lahir terjadi perdarahan dan kita sudah diagnosis dia sebagai perdarahan postpartum, yaitu dia sudah melebihi 500 cc perdarahannya, maka kita harus segera lakukan palpasi pada uterus. Jadi kita raba uterusnya. Ada kontraksi atau tidak. Nah, itu yang T nomor 1 ya. Ada tonus atau tidak. Kalau dia tidak berkontraksi, maka berarti dia gangguan pada tonusnya. Kalau kontraksinya bagus, kita cek kelengkapan plasenta. Plasentanya bagaimana? Sudah lahir atau tidak? Kalau dia sudah lahir, lahirnya lengkap atau tidak? Ya. Nah, kalau misalnya plasenta belum lahir atau lahir tidak lengkap, maka perdarahan postpartumnya akibat tisu, ya. Nah, kalau misalnya kita sudah cek tonusnya bagus, tisunya lahir lengkap, ya, terjadi perdarahan postpartum, maka kita eksplorasi kafum uteri, cari ya apakah ada ruptur uteri atau kita inspekulo apakah ada laserasi pada jalan lahir. Nah, kalau itu memang penyebabnya karena laserasi pada jalan lahir, berarti dia mengalami gangguan pada T trauma ya. Kalau semuanya bagus, tonusnya bagus, tisunya lengkap, tidak ada laserasi pada jalan lahir, dalam artian tidak ada trauma, terjadi perdarahan postpartum, maka penyebabnya pasti adalah T yang terakhir adalah gangguan koagulasi pembekuan darah ya. Kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengecek trombinnya. Nah, gambaran klinik terjadi perdarahan yang banyak bergumpal terus-menerus. Perdarahan postpartum itu sangat banyak perdarahannya. Apalagi kalau dia disebabkan karena gangguan tonus ya. Ketika uterus tidak berkontraksi, maka perdarahannya itu sangat banyak bergumpal. Kalian bisa membayangkan kalau kalian membuka keran, ya, darahnya mengalir seperti itu. Tanda vital dan keadaan umum pasien itu akan cepat memburuk ya. Jadi terjadi hipotensi, kemudian diikuti dengan shock. Nah, keadaan umum pasien ya tentu saja yang tadinya pucat, akral dingin, tiba-tiba misalnya mengalami penurunan kesadaran ya. Pasien pucat, dingin, nafas sesak ya, dan biasanya GCS-nya menurun ya. Nah, penata laksanaannya tentu saja ask for help. Yang pertama kita harus ask for help. Kenapa kita harus ask for help ya? Karena kita berpacu dengan waktu. Kita harus simultan melakukan penanganan ya. Kita simultan melakukan penanganan agar pasien itu cepat tertangani. Kalaupun tidak ada petugas kesehatan selain Anda, paling tidak panggil bantuan keluarga pasien. Ya. Kemudian stabilkan keadaan umum. Jadi atasi dulu syoknya. Jangan langsung terburu-buru mencari penyebab perdarahannya. Atasi dulu atasi dulu syoknya, ya. Stabilkan dulu keadaan umumnya. Pasang oksigen, ya. Jadi kita harus tangani dulu ABC-nya, airway, breathing, dan sirkulasinya. Jadi pastikan jalan nafasnya bebas, kemudian berikan oksigen, kemudian rehidrasi pasien. Pasang infus dengan jalur, ya. Jadi kita atasi dulu syoknya. Kalau perlu berikan darah ya atau transfusi. Kemudian kosongkan kandung kemih, lalu cari penyebab perdarahan. Nah, mencari penyebab perdarahan itu tadi kita cek dengan 4T tadi, sesuai dengan urutannya. Tonus, tisu, trauma, kemudian trombin.
Nah, kemudian kita lakukan penanganan sesuai dengan teorinya. Jadi kalau tonusnya yang terganggu, ya kita perbaiki tonusnya. Ya. Kalau tisunya yang terganggu, ya kita harus pastikan tisunya, plasentanya lahir dengan lengkap. Kalau trauma, ya kita jahit. Ya, itu penanganannya sesuai dengan penyebabnya. Nah, sekarang saya bahas satu-satu. Menjadi hipotonia uteri. Kalau kontraksinya sama sekali tidak ada, maka kita sebut dengan atonia uteri. Kemana ini semuanya ini? Banyak sekali yang tidak ada kelihatan mukanya. Ada yang tidak aktif kameranya, ada yang cuma background-nya saja yang kelihatan. Di mana ini semuanya? Nur Afdalia, Nurul Saskia, Alfa Kumair. Siti Mahmuda. Atonia uteri itu artinya miometrium tidak berkontraksi. Kalau masih ada kontraksi tetapi dia kontraksinya lemah, itu kita diagnosis dengan hipotonia, ya. Kalau tidak ada kontraksi, atonia. Nah, uterus ini akan teraba lunak, ya. Dan bahkan pada perabaan biasanya kita sudah sulit meraba mana uterus sebenarnya. Itu kalau terjadi atonia uteri. Pembuluh darah pada bekas perlekatan plasenta itu akan terbuka lebar, jadi perdarahan akan sangat banyak. Nah, ini tadi saya katakan 85% itu penyebab perdarahan postpartum itu disebabkan karena atonia uteri atau gangguan tonus. Nah, ini untuk terapinya, ya, penanganannya. Penanganan ini harus kalian kuasai sebagai dokter umum, ya. Apalagi kalau kalian bertugas di daerah, ya, di mana petugas kesehatan itu misalnya hanya Anda saja sendiri. Nah, ini kalian harus bisa menguasai apa yang harus dilakukan sebelum kalian melakukan proses rujukan, ya. Jadi yang pertama itu tadi saya katakan kita memulai selalu dari tonus, ya. Jadi kita cek dulu uterusnya, ada kontraksi atau tidak. Kalau misalnya tidak ada kontraksi, maka kita lakukan masase, ya. Kita masas fundus uteri kurang lebih 15 detik. Ya, selama 15 detik. Kemudian kita evaluasi apakah uterusnya bisa berkontraksi atau tidak. Kalau uterusnya bisa berkontraksi, ya,
Jadi kalau uterusnya bisa berkontraksi, maka kita lanjut ke evaluasi rutin, ya. Kalau misalnya tetap dia tidak berkontraksi, maka ya kita melakukan evaluasi, ya, kita bersihkan bekuan darah atau selaput ketuban. Kemudian kita kompresi bimanual interna selama maksimal 5 menit. Ya. Kompresi bimanual interna itu tangan kita, ya, satu tangan itu berada di luar mencengkram fundus, kemudian satu tangan itu masuk ke dalam, dikepalkan, ya, di fornix anterior, kemudian kita seakan-akan mempertemukan tangan yang di luar dengan tangan yang di dalam. Jadi uterus itu kayak terlipat seperti ini. Itu kompresi bimanual interna. Kita lakukan selama 5 menit. Setelah itu uterus kembali dievaluasi. Apakah dia sudah berkontraksi atau tidak. Apabila sudah kita lakukan 5 menit KBI dan muncul kontraksi, ya, kita tambah lagi KBI-nya selama 1-2 menit. Jadi kompresi bimanual internanya kita pertahankan selama 1-2 menit. Kemudian kita keluarkan tangan secara hati-hati dan lanjut ke pengawasan kala 4. Misalnya kita sudah lakukan kompresi bimanual interna atau KBI selama 5 menit, ternyata belum juga berkontraksi. Maka di sini kalian, inilah tujuannya kalian disinilah gunanya kalian ask for help, ya. Jadi kalau tidak ada petugas lagi, bisa kalian ajarkan keluarga pasien untuk melakukan kompresi bimanual eksterna, ya, atau kita sebut KBE. Nah, kompresi bimanual eksterna itu seluruh tangan ada di luar, ya. Jadi tangan tadi satu mencengkram fundus sama dengan tadi KBI. Tapi tangan yang satu tetap juga berada di luar, suprapubik, kemudian ditekan, ya, seperti kita mau mempertemukan kedua tangan. Nah, ini juga prinsipnya sebenarnya sama dengan kompresi bimanual interna. Hanya kompresi bimanual eksterna itu dua-dua tangan di luar. Kalau kita berbicara kualitas, maka selalu lebih bagus kompresi bimanual interna dibandingkan eksterna. Tapi ini terpaksa harus kalian lakukan kompresi bimanual eksterna karena kalian mau memasukkan uterotonika, ya. Jadi kenapa di sini justru dilakukan kompresi bimanual eksterna? Kan ceritanya ini kalian bekerja sendiri, ya. Tidak ada petugas kesehatan yang lain. Nah, keluarga itu hanya bisa membantu melakukan kompresi bimanual eksterna. Jadi kalian keluarkan tangan tadi. Pada saat kalian lakukan KBI, keluarkan tangan secara hati-hati, kemudian masukkan uterotonika. Uterotonika yang kalian berikan di sini ada 2 macam, yaitu metil ergometrin dan oksitosin. Metil ergometrin ini kalian suntikan dengan dosis 0,2 mg intramuskular. Kemudian oksitosin itu 2 ampul atau 2 kali 10 international unit, kalian masukkan ke dalam infus RL, kemudian diguyur. Guyur itu artinya dengan tetesan cepat, ya. Nah, setelah uterotonika masuk, kalian lanjut lagi melakukan KBI. Jadi ceritanya tadi keluarga pasien menggantikan sementara kalian melakukan kompresi. Tapi tidak mungkin keluarga pasien kalian minta untuk lakukan kompresi bimanual interna, ya. Yang bisa itu dilakukan adalah kompresi bimanual eksterna. Jadi kita lanjut lagi lakukan KBI. Nah, setelah itu evaluasi lagi kembali, apakah uterus sudah berkontraksi atau tidak. Kalau uterus sudah berkontraksi, berarti kita lanjut ke pengawasan kala 4. Tetapi kalau masih juga tidak berkontraksi, jadi sudah kita lakukan KBI, sudah kita masukkan uterotonika, masih juga uterus tidak berkontraksi, disinilah saatnya kalian mempersiapkan rujukan ke rumah sakit besar untuk dilakukan laparotomi. Ya, jadi rujuk untuk persiapan laparotomi. Nah, dalam proses merujuk, ya,
Jadi transfer pasien dari tempat kalian ke rumah sakit rujukan itu tetap harus diberikan infus dengan oksitosin tadi 2 kali 10 international unit minimal 500 cc per jam hingga mencapai tempat rujukan. Jadi tidak boleh berhenti, drip oksitosinnya itu harus tetap diberikan sampai di tempat rujukan. Dan selama perjalanan, kompresi tetap harus dilakukan. Nah, karena selama perjalanan untuk melakukan kompresi bimanual interna itu sulit, maka selama proses rujukan itu bisa dilakukan kompresi bimanual eksterna ataupun kompresi aorta abdominalis. Nah, di tempat rujukan nanti, apa yang akan dilakukan di tempat rujukan itu akan dilakukan operasi laparotomi. Nah, operasi laparotomi di sini yang akan dilakukan tindakan khususnya itu adalah ligasi arteri uterina dan atau hipogastrika. Jadi kita mau menjahit ya. Jadi kita ligasi arteri uterina dan atau hipogastrika untuk mencegah terjadinya perdarahan dan bisa memperkuat kontraksi dari uterus. Apabila tidak berhasil, kita melakukan metode Billings ya. Billings method itu kita menjahit uterus seperti bentuk ransel. Jadi seperti mau dikompresi juga uterusnya supaya perdarahannya berhenti. Kalau perdarahan berhenti kita bisa pertahankan uterus. Tapi kalau masih juga tetap perdarahan ya, jadi perdarahannya tetap berlanjut, maka jalan terakhir adalah harus dilakukan histerektomi atau mengangkat kandungan ya. Jadi uterusnya diangkat. Nah, ini tadi gambaran untuk kompresi bimanual interna ya. Jadi satu tangan ada di luar untuk mencengkram pundus dan satu tangan itu ada di dalam ya. Jadi di fornix anterior dikepalkan tangan, kemudian kita mendekatkan tangan yang di dalam dengan yang di luar. Jadi terus di sini akan terjepit ya, menjepit. Oleh karena itu perdarahan akan berhenti. Nah, ini kompresi bimanual eksterna. Jadi sebenarnya prinsipnya sama dengan kompresi bimanual interna. Hanya perbedaannya adalah kedua tangan ini ada di luar. Jadi tangan yang tadinya di dalam ini ada di fornix anterior, ini dia di suprapubik ya. Diposisikan di suprapubik. Kemudian kita dekatkan kedua tangan. Nah, ini juga di dalam uterus akan terlipat. Ini kompresi bimanual eksterna. Kalau ini adalah kompresi aorta abdominalis. Jadi pada saat kalian melakukan proses rujukan, ya, tetap harus dilakukan kompresi supaya tidak berdarah banyak, yaitu bisa dilakukan kompresi bimanual eksterna, bisa dilakukan kompresi aorta abdominalis. Ya, kompresi aorta abdominalis itu kita melakukan penekanan, ya, jadi di perut, di dekat umbilikus, ya, kita lakukan penekanan sampai mencapai vertebra. Kenapa harus mencapai vertebra? Karena aorta itu ada di atasnya vertebra. Ya. Secara anatomi, aorta itu dekat dengan vertebra. Jadi kalau kita kompresi sampai sampai kita bisa raba vertebra, ya, itu berarti aortanya ini sudah terkompresi, ya, sudah tertekan di situ. Nah, cara mengeceknya apakah kompresi aorta abdominalis kita berhasil atau tidak, kita meraba arteri femoralis ya. Jadi kalau arteri femoralis itu masih berdenyut, berarti kompresi aorta abdominalis belum berhasil. Harus masih lebih dalam lagi kita lakukan penekanan. Ada yang mau ditanyakan tentang atonia uteri. Jadi itu tadi perdarahan postpartum karena atonia uteri. Sebelum saya pindah ke perdarahan postpartum karena tisu, ya itu tadi T yang pertama karena tonus ya. Ada yang mau ditanya, Dek?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kasus berikutnya adalah perdarahan postpartum karena retensio plasenta. Jadi, kita pindah ke T yang kedua ya, yaitu tisu. Nah, untuk tisu, kita berbicara tentang plasenta. Itu ada dua jenis perdarahan postpartum karena tisu. Yang pertama itu adalah retensio plasenta dan yang kedua adalah res plasenta. Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu retensio plasenta? Enggak ada? Tapi dok, izin menjawab dok. Ya, silakan. Angga Palindrumi. Tapi dok, retensio plasenta itu dok merupakan suatu keadaan di mana plasenta tetap berada di dalam rahim dok. Walaupun sudah terjadi partus dok dan plasenta ini belum dikeluarkan selama 30 menit. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih pendapatnya Angga. Jadi retensio plasenta itu plasenta belum lahir setelah 30 menit bayi lahir ya. Atau jadi ada dua ya definisinya. Plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir atau plasenta belum lahir 15 menit setelah pemberian oksitosin yang kedua. Ya, jadi ketika bayi sudah lahir ya, ketika bayi sudah lahir itu kita harus segera memberikan oksitosin ya, injeksi oksitosin. 1 ampul intramuskular. Kemudian kita melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta selama 15 menit. Kalau 15 menit kita sudah lakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali, plasenta juga belum lahir, maka kita berikan oksitosin yang kedua. Berikan lagi oksitosin 1 ampul intramuskular. Kemudian kita kembali lagi melakukan PTT selama 15 menit. Jadi, kalau belum lahir plasenta, totalnya sudah 30 menit kan? Jadi kalau sudah belum lahir plasenta selama 30 menit, bayi sudah lahir, atau 15 menit setelah pemberian oksitosin yang kedua, maka kita tegakkan diagnosis retensio plasenta. Ya. Jadi ini plasenta belum lahir setelah 30 menit bayi lahir, atau plasenta belum lahir setelah 15 menit pemberian oksitosin kedua. Nah, kasus retensio plasenta ini kita hubungkan juga dengan inversio uteri. Nah, inversio uteri itu apa, Dek? Ada yang tahu? Inversio uteri itu uterus ikut lahir. Jadi uterus itu lahir dalam keadaan terbalik. Uterusnya turun melewati vagina dalam keadaan terbalik. Itu adalah inversio uteri. Nah, hal ini bisa terjadi kalau kita melahirkan plasenta itu dengan traksi yang kuat. Jadi kita menarik. Nah, seharusnya tidak boleh menarik sekali pusat ya pada saat kita melahirkan plasenta. Itulah kenapa disebut dengan istilah peregangan tali pusat terkendali ya. Diregangkan saja dan terkendali, tidak boleh ditarik, tidak boleh melakukan traksi. Karena kalau kita lakukan traksi yang kuat, maka tali pusat bisa putus dan bisa terjadi inversio uteri. Nah, klasifikasi dari retensio plasenta itu ada 4 berdasarkan
perlekatannya ya. Jadi plasenta adhesiva itu dia melekat erat di endometrium ya, plasentanya. Jadi ini berdasarkan implantasinya seberapa dalam ya. Kalau dia melekat erat di endometrium itu kita sebut plasenta adhesiva. Kalau dia plasenta akreta ya, itu dia sudah akreta itu dia sudah implantasinya mencapai miometrium ya. Jadi bukan hanya di endometrium saja, dia sudah mencapai miometrium. Itu inkreta dan akreta. Inkreta akreta itu sebenarnya sulit untuk kita bedakan ya, karena dia kalau dari teori itu kurang dari 50% itu inkreta, kalau akreta lebih dari 50% dari miometrium. Tapi pada kenyataannya itu sulit kita bedakan. Intinya kalau dia sudah mencapai miometrium itu inkreta dan akreta. Kalau dia sudah mencapai serosa, lapisan serosa, jadi seluruh lapisan, seluruh dinding uterus itu sudah menyatu dengan plasenta. Atau dengan kata lain, kita sulit membedakan yang mana uterus, yang mana jaringan plasenta. Karena plasenta itu sudah berimplantasi sangat dalam ya. Dia sudah mencapai seluruh dinding uterus, nah itu perkreta. Nah, untuk terapinya, tentu saja kita harus perbaiki dulu keadaan umumnya. Jadi selalu untuk kasus kegawat daruratan, itu kita harus selalu memperhatikan ABC-nya, airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi pastikan dulu jalan nafasnya bebas, berikan oksigen ya, kemudian sirkulasinya ya kita pasang infus ya, pasang infus resusitasi cairan. Kosongkan kandung kemih dan segera rujuk. Tindakan untuk melahirkan plasenta untuk kasus plasenta adhesiva itu masih bisa kita lakukan manual plasenta. Manual plasenta artinya kita melahirkan plasenta secara manual. Tangan kita masuk ke dalam kafum endometrium, kafum uterus. Kemudian kita memisahkan perlengketan plasenta dengan endometrium. Itu manual plasenta. Kalau untuk kasus inkreta perkreta, inkreta, akreta, apalagi perkreta itu sudah harus dioperasi ya. Biasanya apalagi kalau untuk perkreta itu kan kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana jaringan uterus, mana plasenta, maka jalan satu-satunya adalah mengangkat rahim ya, atau kita lakukan histerektomi. Nah, untuk kasus plasenta adhesiva itu kita melakukan manual plasenta. Nah, manual plasenta kalau tidak lengkap kita melahirkan plasentanya, ya maka akan terjadilah res plasenta. Itu lebih besar perdarahannya dibandingkan retensio plasenta. Oleh karena itu, manual plasenta sebaiknya dilakukan di tempat atau fasilitas yang siap kamar operasinya. Nah, ini manual plasenta. Jadi, tangan kita masuk sampai ke dalam uterus ya, bukan cuma di vagina, masuk ke dalam uterus. Masuk ke dalam uterus, kemudian kita pisahkan plasenta dari dinding endometrium. Ini yang namanya kita lahirkan plasenta secara manual. Kita lepaskan, kemudian kita tarik keluar. Itu retensio placenta. Nah, res placenta berarti sudah lahir sebagian besar jaringan placenta, tapi masih ada tertinggal sisanya. Itu res placenta. Nah, biasanya kadang-kadang itu kasus yang tadinya retensio placenta, setelah dilakukan manual placenta, masih ada sisa menjadi res placenta. Atau misalnya pada proses pertolongan persalinan, pada saat melakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali, mau melahirkan plasenta itu kurang sempurna, bisa terjadi res plasenta. Biasanya yang tertinggal itu adalah kotiledon atau selaput ketuban.
Bagian-bagian plasenta yang tertinggal itu biasanya kotiledon atau selaput ketuban. Ya, jadi terdapat sisa jaringan plasenta atau selaput ketuban. Nah, res plasenta ini bisa masuk dalam kategori perdarahan postpartum dini, bisa juga dalam kategori perdarahan postpartum lanjut. Jadi kadangkala kalau sisanya sedikit ya, sisanya itu sedikit, misalnya hanya selaput sedikit yang tersisa atau kotiledon sedikit, kadang pada 24 jam pertama itu belum terjadi perdarahan. Biasanya itu di hari kedua atau hari ketiga tiba-tiba terjadi perdarahan, itu kita harus curiga kemungkinan ini karena res plasenta. Jadi perdarahan postpartum karena res plasenta itu bisa terjadi dini ya atau primer, bisa juga terjadi sekunder atau lanjut. Nah, terapinya sama untuk semua perdarahan, pasti harus stabilkan dulu keadaan umum. Kemudian kita coba keluarkan sisa jaringan tersebut menggunakan jari yang kita sebut dengan digitalisasi ya. Tindakan digitalisasi itu kita coba mengeluarkan jaringan yang tertinggal itu menggunakan jari. Kalau tidak bisa, kita bisa berikan uterotonika ya, dengan harapan apabila uterus berkontraksi dengan kuat, harapan kita jaringan yang tertinggal di dalam itu bisa ikut keluar. Ya, tetapi kalau masih tetap tidak berhasil, maka harus segera kita rujuk untuk dilakukan kuretase di rumah sakit. Oke, itu res plasenta. Ada yang mau ditanya tentang retensio plasenta dan res plasenta? Tapi dok, mohon izin bertanya dok. Ya, silakan. Tapi dok, pada retensio plasenta dan res plasenta tadi dok, pada penata laksanaannya dok ada plasenta manual dok. Apakah bila dilakukan itu dok, apakah masih berpeluang untuk terdapatnya sisa dok? Iya, tadi kan saya katakan kebanyakan kasus res plasenta itu kalau bukan karena tidak sempurna pada saat kita melakukan proses peregangan tali pusat terkendali pada saat kita lahirkan plasenta, bisa juga karena setelah kita lakukan manual plasenta itu tidak seluruhnya bisa kita lepaskan ya. Karena kan terjadi plasenta adesiva ya, dia melekat kuat. Kita coba lahirkan secara manual, kadangkala ada bagian-bagian perlekatannya yang tidak bisa kita jangkau dengan tangan. Jadi tidak seluruhnya bisa lahir. Maka akan berakhir dengan res plasenta. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana tadi Angga? Sudah paham? Tapi dok, iya dok. Terima kasih banyak dok. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke inversio uteri. Tadi sudah saya singgung bahwa inversio uteri itu adalah uterus ikut lahir keluar ya, dalam posisi terbalik. Jadi, inversio uteri itu fundus uteri terbalik. Sebagian atau seluruhnya
dia masuk ke dalam kafum uteri sampai ke vagina. Nah, ini biasanya terjadi karena traksi berlebihan pada saat melahirkan plasenta atau plasenta melekat terlalu kuat. Maka bisa terjadi inversio uteri. Ya, jadi seperti ini dia modelnya ya. Dia masuk dalam keadaan terbalik. Nah, dia keluar dalam keadaan terbalik. Nah, terapinya kita perlu melakukan reposisi uterus. Jadi harus kita masukkan kembali uterusnya. Karena kalau dia kelamaan di luar, itu pertama yang sangat nyeri. Dan yang kedua akan terjadi nekrosis pada uterusnya. Oleh karena itu harus segera kita masukkan kembali. Nah, untuk memasukkannya atau reposisinya harus kita reposisi dalam keadaan terbalik juga. Kembali ke posisi awal. Jadi ini bagian yang ini itu harus berada di dalam. Karena dia keluarnya juga dalam keadaan terbalik. Jadi kita reposisinya seperti ini ya. Sudah bisa dibayangkan ya. Jadi yang tadinya endometrium, yang tadinya dinding endometrium pada saat dia mengalami inversio uteri, dia akan berada di luar. Jadi ini yang di sini ini sebenarnya bagian endometriumnya. Oleh karena itu pada saat kita mau melakukan reposisi, maka endometrium harus kembali berada di dalam. Nih, seperti ini. Ya, jadi ini endometrium harus kembali berada di bagian dalam. Serosa yang tadinya serosa di luar, ketika dia lahir serosa di bagian dalam, kita harus kembalikan dia berada di luar, bagian luar, dinding paling luar. Itu inversio uteri. Oke, keseluruhan ada yang mau ditanyakan tentang tisu? Sebelum saya pindah ke T yang ketiga, yaitu trauma atau perlukaan jalan lahir. Kalau tidak ada, saya pindah ke perlukaan jalan lahir. Nah, perlukaan jalan lahir itu bisa menyebabkan perdarahan ya. Yaitu terdiri dari hematoma vulva, robekan dinding vagina, robekan perineum, robekan serviks, dan robekan pada uterus ya. Seperti tadi yang saya sudah bahas yaitu ruptur uteri ya. Itu tadi saya katakan ruptur uteri itu bisa terjadi juga postpartum. Nah, yang bisa menyebabkan perdarahan postpartum itu adalah robekan serviks ya, dan robekan perineum untuk tingkat 3 dan 4. Kalau dinding vagina itu biasanya jarang menyebabkan perdarahan postpartum. Nah, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 jenis robekan atau perlukaan jalan lahir yang bisa menyebabkan perdarahan postpartum itu adalah robekan pada serviks dan robekan pada perineum tingkat 3 dan 4. Serta ruptur uteri ya. Ini ruptur uteri jelas perdarahannya sangat hebat. Nah, faktor risiko perlukaan jalan lahir itu kita hubungkan dengan kasus-kasus misalnya kepala janin terlalu cepat lahir. Atau biasanya kita sebut dengan apa ya, sokongannya itu tidak bagus ya. Pada saat kepala mau lahir ya, kita tidak menyokong perineum. Jadi proses persalinan itu ketika kepala mau lahir, kita harus sokong betul-betul perineumnya supaya kita mencegah perlukaan jalan lahir itu tidak terjadi, ataupun kalau terjadi dia hanya minimal perlukaannya. Persalinan tidak dipimpin sebagaimana mestinya. Ya. Perineum kaku atau banyak jaringan parut. Nah, misalnya persalinan sebelumnya itu terjadi robekan. Kemudian penyembuhannya itu tidak bagus sehingga menyebabkan banyak jaringan parut
sehingga perineumnya kaku. Jadi ketika dia bersalin, resiko robekan jalan lahir itu sangat besar. Yang berikutnya adalah persalinan distosia bahu. Ketika kita akan melahirkan bahu, itu pasti akan banyak manipulasi yang kita lakukan. Tangan kita harus masuk ke dalam, kita harus mencari bahunya, kita mau putar, mau melahirkan bahu anterior maupun posterior. Nah, ini akan beresiko menyebabkan robekan dan trauma pada jalan lahir. Yang berikutnya adalah partus per vaginam dengan tindakan. Jadi misalnya pakai forceps ataupun pakai vakum, itu juga akan beresiko menyebabkan perlukaan jalan lahir. Jadi sebaiknya untuk kasus-kasus seperti ini kita sudah harus antisipasi, meminimalisir terjadinya perlukaan jalan lahir agar tidak terjadi perdarahan postpartum. Nah, untuk robekan perineum itu ada 3 tingkatan ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan 4. Untuk tingkat 1 dan 2 itu normal terjadi ya, normal, sangat normal terjadi. Tidak menyebabkan perdarahan postpartum. Yang bisa menyebabkan perdarahan postpartum itu adalah tingkat 3 dan 4. Tingkat 1 itu robekan hanya terbatas pada mukosa vagina saja. Dia tidak mengenai kulit perineum. Kalau tingkat 2, dia robek di daerah selaput robek di daerah mukosa vagina, kemudian dia mengenai juga otot perine transversalis. Tapi tidak sampai merobek sphincter ani. Kalau sudah kena sphincter ani itu sudah masuk di tingkat 3. Kalau sudah kena rektum dia masuk di tingkat 4. Ya, jadi ingat batasannya hanya di tingkat 3 dan tingkat 4 itu yang menyebabkan perdarahan postpartum. Kalau tingkat 1 dan tingkat 2 itu normal saja. Ya, ini kalau gambarannya ya, tingkat 3. Ya, tingkat 3 itu ada terbagi menjadi 3 lagi ya, 3A, 3B, dan 3C. 3A itu kalau dia mengenai 50%, ya, kurang dari 50% sphincter ani eksterna. Itu 3A. Kalau dia sudah lebih dari 50% sphincter ani eksterna yang terkena, itu dia 3B. Kalau dia sudah mengenai sphincter ani interna, maka dia 3C. Ya, itu batasan-batasannya. Ya, kalau tingkat 4 dia sudah kena mukosa rektum. Oke, jadi ini ya, kalau dia sudah robek di daerah sphincter ani interna, yang ini interna, yang ini bagian atas adalah eksterna. Kalau dia sudah kena interna, maka dia 3C. Kalau eksterna, dia robek eksternanya itu kurang dari 50%, maka dia 3A. Kalau dia lebih dari 50%, maka 3C. Kalau dia sudah robek seluruhnya sampai di mukosa anus, ini di bawah mukosa anus sudah robek juga, maka dia sudah tingkat 4. Ini kalau tingkat 1, tingkat 2 itu ya jahitan, dijahit saja ya, dijahit bisa jelujur, bisa juga dengan interruptus ya. Kalau tingkat 3 dan 4 kalian harus rujuk. Nah, ketika sudah kita cek tonusnya bagus, kemudian apalagi? Tisunya juga lengkap, kemudian trauma, tidak ada trauma atau laserasi jalan lahir, masih terdapat juga perdarahan postpartum, maka kita harus cek laboratorium ya. Kita harus cek koagulasi atau pembukuan darah. Maka kemungkinan besar penyebab perdarahan postpartumnya itu karena trombin. Nah, bagaimana pencegahan perdarahan postpartum? Kita sulit ya sebenarnya mencegah perdarahan postpartum. Kenapa? Karena semua kondisi itu bisa terjadi perdarahan postpartum.
meskipun dia tanpa faktor predisposisi. Kan tadi ada dikatakan faktor-faktor predisposisi terjadinya perdarahan postpartum, ya, misalnya multiparitas, distensi uterus yang berlebihan, ya. Tapi ternyata 50% kasus perdarahan postpartum juga ada yang terjadi tanpa adanya faktor resiko. Jadi bagaimana mencegah perdarahan postpartum? Ya, kita harus selalu siap dengan kondisi gawat darurat. Kita harus selalu siap dengan kemungkinan terjadinya perdarahan postpartum untuk semua pasien yang melahirkan. Satu-satunya cara untuk mencegah perdarahan postpartum adalah dengan manajemen aktif skala 3. Nah, itulah kenapa biasanya kalau saya mengajarkan tentang proses persalinan, saya selalu menekankan tentang manajemen aktif skala 3. Karena kapan manajemen aktif skala 3-nya itu tidak sempurna, tidak bagus, maka pasti terjadi perdarahan postpartum. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang perdarahan postpartum? Jadi kalau untuk di jadwal itu kan dia pisahkan ya, ada retensio placenta, kemudian res placenta, kemudian other postpartum hemorrhage. Nah, other postpartum hemorrhage itu ya itu tadi atonia uteri, kemudian laserasi jalan lahir ya. Nah, itulah kenapa saya gabung menjadi satu materinya supaya kalian tidak bingung. Dan lebih enak belajarnya karena menegakkan diagnosisnya itu selalu berurutan. Selalu kita mulai dengan tonus dulu. Jadi itu kalian harus ingat baik-baik 4T urutannya ya. Dimulai dari tonus, kemudian tisu, kemudian trauma, dan trombin. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Sudah selesai semua materi saya, ketua kelas. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sudah sampaikan bisa kalian mengerti dan pahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.